Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem inferensi fuzzy ya, menggunakan metode Tsukamoto. Ini merupakan lanjutan dari materi fuzzy ya, konsep dasar fuzzy yang videonya sudah ada di channel YouTube ya, silakan disimak dulu ya, sebagai pengantar dasar dari apa itu fuzzy ya, dan juga beberapa pemahaman dasar terkait dengan fuzzy. Nah, kali ini kita spesifik membahas mengenai sistem inferensi fuzzy dengan metode Tsukamoto gitu ya. Baik, di video ini kita akan belajar ya, mengulang mengenai sistem inferensi fuzzy. Lalu nanti kita akan langsung memperlihatkan contoh kasus ya, berupa kita membuat mesin otomatis ya, dan nanti langkah-langkah dari metode Tsukamoto, sistem inferensi fuzzy berbasis Tsukamoto ini seperti apa, dari mulai fuzzifikasinya, inferensinya hingga defuzzifikasinya ya. Oke, langsung saja. Pertama, ingat kembali gitu ya, di video sebelumnya sudah dijelaskan gitu, mengenai sistem inferensi fuzzy yang merupakan cara memetakan ruang input dari suatu bilangan yang bernilai Kripps ya, tegas ya, ke dalam ruang output gitu kan ya, menggunakan konsep dari logika fuzzy, di mana prosesnya ada fuzzifikasi, inferensi, defuzzifikasi. Ini adalah proses yang secara umum ada di seluruh sistem inferensi fuzzy gitu ya. Lalu di situ kita juga membutuhkan basis pengetahuan yang isinya bisa berupa roles dan juga fungsi keanggotaan. Baik. Ini tadi sudah dijelaskan gitu ya. Ini adalah basisnya adalah roles ya, berupa if then else dan juga fungsi keanggotaan yang pada umumnya dibuat oleh pakar gitu ya. Sehingga sistem inferensi fuzzy ini sangat memerlukan keberadaan atau kehadiran dari pakar itu sendiri gitu ya. Oke, kemudian fuzzifikasi tadi mengubah input yang sifatnya Kripps menjadi variabel linguistik atau variabel fuzzy yang nanti akan disimpan di dalam database ya, untuk menggunakan atau menggunakan fungsi keanggotaan tertentu. Lalu ada proses inferensi berupa penerapan dari if then else yang berbasis pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Lalu ada defuzzifikasi yang nanti ini merupakan proses mengubah kembali dari input yang bernilai fuzzy menjadi output yang bernilai tegas atau Kripps ya gitu ya. Metodenya ada centroid dan juga average gitu ya. Baik, kita langsung ke contoh kasus ya. Contoh kasus yang kita buat sederhana saja ya, sebagai memberikan gambaran mengenai bagaimana metode Tsukamoto ya dalam FIS ini diterapkan gitu kan ya. Oke, kita ilustrasikan atau kita andaikan ya, ada sebuah pabrik mesin cuci yang ingin membuat sebuah mesin cuci otomatis berbasis fuzzy ya, yang dapat mengatur kecepatan putar mesin ya secara otomatis tentunya ya, berdasarkan apa? Berdasarkan banyaknya pakaian dan juga tingkat kekotoran dari pakaian itu sendiri. Jadi mesin dilengkapi oleh sensor ya, untuk mendeteksi hal tersebut gitu kan ya. Jadi sudah ada sensornya lah, kita anggap seperti itu. Dengan spesifikasinya sebagai berikut gitu kan ya. Kecepatan putar mesin dalam pencucian itu minimal 500 rpm. Ini kita anggap skalanya adalah lambat ya, dengan maksimal 1200 rpm dengan skala cepat gitu. Nah, ini kita ilustrasikan seperti itu. Walaupun kalau secara rpm ya, kemampuan mesin mungkin lebih dari itu ya, tapi kita sederhanakan dengan seperti ini spesifikasinya. Kemudian yang kedua, banyaknya pakaian dinyatakan dengan derajat atau nilai dari 0 sampai 100, yang mana nilai kurang dari 40 termasuk sedikit. Ya, jadi sensornya itu kalau nilainya kurang dari 40 itu sedikit, kalau lebih dari 80 itu termasuk banyak. Ya, di antaranya nanti merupakan rentang dari bilangan atau kondisi fuzzy gitu ya. Lanjut, yang ketiga adalah tingkat kekotoran ya, dinyatakan dengan angka 0 sampai 100 juga, yang mana nilai 0 itu 0 sampai 40 adalah rendah, 50 adalah sedang ya, dan juga 60 sampai 100 ini adalah tinggi. Jadi ini sedikit berbeda ya. Kalau tadi banyaknya pakaian cuman ada dua nilai yang kurang dari 40 ini sedikit ya. Kemudian nilai yang lebih dari 80 ini banyak. Sedangkan di tingkat kekotoran ada tiga
0 sampai 40 atau kurang dari 40 itu rendah, lalu 50 itu sedang, ya, 50 satu buah nilai, kemudian ada 60 sampai 100 itu tinggi. Baik, kita akan coba berdasarkan pengujian terhadap prototipe mesin, ya, ini berdasarkan dari pakar ya, diperoleh aturan, ya, jadi aturan atau rules-nya, ya ternyata jika pakaiannya sedikit, tingkat kekotorannya rendah, maka putaran itu harusnya lambat, gitu ya. Jika pakaian itu sedikit, kekotorannya sedang, maka putarannya lambat saja sudah cukup, ya. Jika pakaian itu sedikit, kekotoran tinggi, maka putarannya itu harus cepat. Nah, jika pakaiannya banyak, kekotorannya rendah, maka lambat saja sudah cukup, gitu ya, untuk mesin ya. Kemudian jika pakaiannya banyak, kotorannya sedang, maka putarannya harus cepat. Ya, dan rule yang terakhir adalah jika pakaiannya banyak, ya kotorannya tinggi, ya maka putaran tentu harus cepat. Nah, ini adalah rules yang diperoleh, yang ditetapkan oleh pakar, gitu ya. Baik, lalu pertanyaannya adalah berapa RPM kecepatan, ya berapa kecepatan putar yang harus dihasilkan oleh mesin jika pada suatu proses pencucian terdapat banyaknya pakaian, ya itu bernilai 50. Jadi banyaknya pakaian itu 50. Kemudian tingkat kekotorannya 58. Ini harus cepat atau harus lambat? Nah, itu yang jadi pertanyaan gitu. Artinya berapa sih kecepatan mesinnya ya? Berapa kecepatan mesinnya yang harus dihasilkan, berapa RPM ya yang si mesin itu akan berputar gitu kan ya pada saat tiba-tiba kita atau seseorang mencuci dengan banyaknya pakaian nilainya 50 dengan kekotorannya 58. Nah, ini yang akan kita hitung dalam video ini gitu ya, menggunakan metode Tsukamoto. Ya. Oke, satu persatu ya. Pertama, tahapan pertama adalah fosifikasi. Ya, fosifikasi kita akan lihat dari variabel per variabel. Dan setiap variabel yang mempengaruhi itu dilihat atau dilakukan fosifikasinya. Variabel pertama adalah banyaknya pakaian. Nah, dari banyaknya pakaian ini tadi di awal gitu kan ya, kita lihat sejenak ya ke awal. Dari banyaknya pakaian itu ada dua buah linguistik atau variabel fuzzy, yaitu banyak dan sedikit. Nah ini kalau ada dua seperti ini dengan rentang tadi ya 40 dan juga 80 batasnya, maka ya untuk membuat pertama kita buat grafik atau kurvanya gitu ya, yang setiap variabel tadi atau setiap variabel linguistik itu dibuat. Yang pertama sedikit, ya sedikit itu tadi batasnya adalah 40. Jadi kalau kurang dari 40 itu bernilai 1. Ya, kalau lebih dari 80 ya tentunya 0. Karena kan tadi kan kalau lebih dari 80 itu sudah dianggap banyak gitu ya, maka dianggap ini 0. Di antaranya ini merupakan daerah yang fuzzy tadi gitu kan ya. Ini menjadi kurva garis turun gitu kan ya. Nah, mengenai kurva garis turun dan menaik ini atau cara membuatnya segala macam itu sudah dibahas di pertemuan atau di video sebelumnya. Silakan bisa disimak kembali kalau memang memerlukan penjelasan lebih lanjut gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua ya kurva himpunan fuzzy untuk yang banyak. Ya, banyaknya pakaian tapi yang banyak, maka bentuknya seperti ini ya. Kalau kurang dari 40 ini pastinya akan jadi 0. Di antara 40 sampai 80 ini menjadi sebuah bilangan dengan fungsi menaik ya. Kemudian kalau di atas 80 ini menjadi banyak gitu kan ya. Nah, dari sini kita bisa susun fungsi keanggotanya ya, mu-nya gitu kan ya, fungsi keanggotaan fuzzy-nya. Mu sedikit dari nilai X itu akan bernilai 0 kalau lebih dari 80, akan bernilai 1 kalau kurang dari 40, dan diantaranya menggunakan rumus ini ya. Rumus 80 min X dibagi 80 min 40 ya, itu kalau antara 40 dengan 80 gitu kan ya. Ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya, silahkan bisa disimak kembali. Demikian juga untuk yang banyak ya. Yang banyak itu karena kurvanya menaik, maka bentuknya adalah menjadi
untuk 0 itu kurang dari 40, kalau untuk 1 ini daerah 1 itu di sini itu lebih dari 80, sedangkan di antaranya mengikuti formula X min 40 dibagi 80 per 80 min 40 gitu ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya sampai sini gitu ya. Nah, kemudian untuk simplifikasi tampilan maka kita nanti akan menggabungkan. Ya, jadi dalam untuk biar gambarnya nggak terlalu banyak, maka biasanya akan digabungkan nih kurvanya. Jadi kurva banyak dan kurva sedikit itu dijadikan satu ya, atau seluruh variabel linguistik itu dijadikan satu kurva. Ya, jadinya seperti ini gitu kan ya. Nanti jangan bingung dan saya bantu di video ini kita kasih warna yang berbeda ya antara kurva sedikit dengan banyak, yang warna yang sedikit itu merah, yang banyak itu biru ya, sehingga menjadi lebih mudah. Dan ini lebih simpel gitu ya, lebih simpel dalam arti penggambarannya cuma satu ya. Tapi kalau teman-teman mau memisah, tetap memisah seperti tadi, sebetulnya nggak ada masalah. Nah, lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa derajat keanggotaan banyaknya pakaian 50? Ini tadi kan yang ditanyakan, kalau banyaknya pakaian 50, maka berapa derajat keanggotaannya gitu ya. Nah, maka kita harus cari nih. Angka 50 itu berada pada posisi mana? Oh, kira-kira adalah posisi ada di sini gitu kan ya. Nah, kemudian dari sini kita tarik garis lurus ke atas, kemudian titik potongannya dan berapa nilai derajat keanggotaannya di situ di sini gitu kan ya. Oke, bagaimana caranya? Kita hitung ya. Karena ini adalah kurva sedikit. Ya, karena ini yang pertama adalah dari kurva sedikit ini gitu kan ya, kita hitung ya, mu sedikit dari 50 itu berapa ya, kita tinggal karena 50 antara 40 dengan 80 maka mengikuti aturan yang tengah di sini ya, 80 min 50 bla bla sehingga hasilnya adalah 0,75. Sekarang kita hitung lagi ya kurva dengan derajat banyaknya pakaian 50 untuk yang kurva yang banyak, yang warna biru di sini. Nah, ini berapa nih? Ya. Ya, maka setelah dihitung kurva banyak, kita pakainya yang sini. Ya. Yang rumus yang kedua di sini, maka dihasilkannya adalah 0,25 gitu kan ya. Ini akan selalu totalnya adalah 1 ya. Kalau yang satu 0,75, yang satu 0,25 dan seterusnya. Selalu totalnya akan bernilai 1 ya. Oke, baik. Nah, berikutnya variabel yang kedua yaitu tingkat kekotoran. Ini ada tiga rentang atau 3 variabel linguistik, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tadi dinyatakan rendah itu kurang dari 40, sedangkan tinggi itu lebih dari 60, ya, dan juga kalau sedang itu nilainya adalah 50, sehingga kurva keanggotaannya menjadi seperti ini. Yang rendah itu sama kayak tadi, setengah trapesium. Kalau yang tinggi juga setengah trapesium, ya. Sedangkan yang sedang ini bentuknya segitiga, ya, bentuknya segitiga karena tadi batasnya sedang itu 50 gitu kan ya. Nanti batas bawahnya akan menjadi 40 ya, karena kalau kurang dari 40 sudah menjadi wilayahnya si rendah tadi. Nah, kalau dalam fungsi keanggotaannya menjadi seperti ini ya, yang ini kurang lebih yang rendah dan juga tinggi sama ya. Polanya sama, tinggal angka-angkanya saja yang berbeda ya. Tapi tentu perlu hati-hati dalam menuliskan ini, takutnya nanti ada kesalahan, nanti ke belakang kan salah semua gitu ya. Nah, kemudian di sedang ya, di yang sedang ini ada 2 kurva yang menaik dan turun gitu ya, sehingga di sini akan bernilai di sininya kalau yang naik ya ini 40 dengan 50 ya, maka menggunakan formula naik ya, sedangkan yang 50 sampai 60 kita bisa menggunakan formula turun ya. Ingat kembali mengenai grafik keanggotaan yang kurva naik dan kurva turun di video sebelumnya. Lanjut, kita juga harus hitung juga untuk derajat kekotoran yang ditanyakan yaitu 58 ya, untuk setiap fungsi keanggotaan ini dihitung. Nah, 58 pada saat kita menggunakan fungsi keanggotaan rendah yaitu di atas 50 ya, sudah pasti bahwa nilainya akan menjadi 0 ya. Jadi mu rendah untuk 50 nilai 58 akan menjadi 0, sedangkan mu sedang untuk 58 ya, mu sedang untuk 58 karena ini berada di antara sini ya, 50 dengan 60 atau sorry sini ya, posisinya di sini, maka
ya menjadi 60 dikurang nilainya tadi, nilai X ya, dibagi 60 dikurang 50, jadinya 2/10, sehingga hasilnya adalah 0,2. Jadi kira-kira kalau ditarik di sini adalah 0,2. Ya, sedangkan untuk kurva yang tinggi itu akan berpotong di sini, dan nanti hasilnya di sini pasti 0,8 ya. Gunakan grafik atau fungsi keanggotaan yang tinggi ya. Begitu kira-kira. Nah, terakhir untuk variabel yang ketiga adalah ini variabel semacam variabel target ya, itu kecepatan putaran yang ingin dicari. Nah, ini tidak perlu dihitung gitu kan ya, hanya kita tetapkan rumusnya saja. Ya, kenapa? Karena memang inilah yang dicari nanti gitu ya, yang dicari berapa kecepatan putarannya. Tapi fungsi keanggotanya tetap kita buat ya. Kita lambangkan untuk membedakan dengan mu z yang sebelumnya adalah mu x gitu ya. Itu dengan mu z ya, tadi sesuai dengan deskripsi dari soal ya, 1000 di atas 1200 itu adalah cepat, di bawah 2500 ini adalah lambat ya, di antaranya merupakan area-area abu-abu atau area fuzzy gitu ya, yang mana fungsi keanggotanya ada lambat dan juga cepat, dibagi menjadi seperti ini kurang lebih gitu ya. Ini polanya sama dengan sebelumnya, tinggal kita lihat kurvanya menaik atau menurun gitu ya untuk yang bagian tengah gitu. Baik, kita lanjutkan. Tahap berikutnya adalah tahap inferensi. Ya, tahap inferensi yang perlu kita perhatikan adalah rules atau aturan. Ya, aturannya dari setiap aturan, dari mulai aturan yang pertama sampai ke 6. Kenapa ada 6 aturan? Karena variasi dari pakaian tadi itu cuma ada 2, yaitu sedikit dan banyak. Ya, sedangkan variabel linguistik untuk yang kekotoran itu ada 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ini tinggal kita kombinasikan ya. Jadi sedikit itu ada pakaian atau variabel pakaian itu ada 2, yang ini ada kekotoran ada 3, berarti 2 kali 3 ada 6. Pasti akan menghasilkan 6 rules gitu ya. Dengan putaran opsinya adalah lambat dengan cepat. Nah, nanti untuk pakar itu biasanya menentukan ini nih, menentukan apakah dengan kondisi seperti ini lambat atau cepat. Sebenarnya dalam prakteknya ini juga bisa variabel dan ini bisa diganti dengan or gitu ya, itu tergantung dari nanti rulesnya mau seperti apa yang dihasilkan oleh pakar. Oke, baik, kita asumsikan dan semua ya, sehingga mempermudah nanti proses perhitungan gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. R1 atau rules yang pertama ya, jika pakaian sedikit ya dan kekotorannya rendah ya, maka putaran lambat. Ini rulesnya. Maka kita hitung yang namanya alfa predikat. Ya, pertama kita hitung alfa predikat. Alfa predikat itu dihasilkan dengan mengkorelasikan antara mu yang sedikit, ya, pakaian sedikit dengan mu yang rendah. Ya, kenapa dua hal itu? Ya karena di sini rulesnya yang mau diperiksa adalah rules yang pertama, yaitu sedikit dan rendah. Kemudian dijoinkan dengan n, karena di sini dan, maka di sini n ya. Simbolnya adalah seperti ini ya, n seperti ini. Yang mana n itu nanti akan operatornya adalah min, yang akan mencari nilai terkecil dari mu sedikit dan mu rendah. Mu sedikit dari 50 yang dicari ya, itu adalah 0,75. Ya, kita lihat kembali ya, boleh ya, untuk memastikan mu sedikit dari 50 sebentar. Nah, ini ya, mu sedikit dari 50 itu adalah 0,75 ya. Sehingga nanti ya, kita lanjutkan ya. Oke, kemudian mu rendah itu 58. Silahkan cek kembali ya di yang sebelumnya, itu adalah nilainya 0. Ya, sehingga nilai minimal dari nilai terkecil ya dari 0,75 dan 0 ini adalah nilainya 0. Ya. Alfa predikat 1 untuk rule yang pertama itu adalah 0. Kemudian berikutnya kita akan mencari nilai Z. Ya, nilai Z1. Nah, nilai Z1 ya artinya di sini berapa untuk yang alfa predikat ya, ini Z sebenarnya. Ya, berapa putarannya untuk yang alfa predikat yang bernilai 0? Ya, dari grafik kita ketahuan ya, kalau dia nilainya 0 itu ya berada pada rentang kurang dari
500 ya, saya di sini ya, jadi kurang dari 500 gitu itu bernilai 0 atau karena lambat ya, karena di sini lambat, jadi perhatikan yang lambat ya, cepat abaikan ya, karena lambat dia akan bernilai 0 pada saat ya putarannya lambat ya, itu lebih dari 1200 ya, sehingga di sini nilai z-nya itu adalah 1200. Oke. Lanjut, kita untuk R2 itu caranya kurang lebih sama ya, tinggal kita masukkan aja gitu ya, alfa predikatnya mu sedikit ya, karena di sini sedikit dengan mu sedang ya, dan maka putaran lambat ya, sehingga nanti yang diperhatikan adalah grafik yang warna merah ya, lambatnya di sini gitu ya. Nanti nilai minimalnya berapa? Ini sedikit dari 50 ada 75, sedangkan sedang dari 58 yang dicari adalah 0,2, sehingga minimalnya adalah 0,2. Nah, karena di sini minimalnya 0,2 ya, tidak 0 seperti tadi, itu berarti pada posisi di sini 0,2, maka kita tinggal tarik garis ke kanan ya. Nah, sehingga ketemu titik perpotongan antara grafik lambat ya, grafik lambat yang di sini ya, itu di sini. Nah, berapa nilainya? Ya, itu bisa dihitung dengan fungsi keanggotaan kembali gitu kan ya. Karena berada di antara 0 dan 1, maka pakainya yang tengah. Sehingga di sini rumusnya adalah mu z itu 1200 min z2 dibagi dengan 1200 min 500. Hasilnya adalah ini 700, ini 0,2 kita masukkan hasil ininya. Lalu kita bisa peroleh nilai z yaitu 1060 ya. Jadi berada di sini adalah ini hasilnya adalah 1060 nih di sini. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Demikian juga untuk R3 ya, itu dengan cara yang sama diperoleh nilai-nilai tersebut gitu kan ya. Nah, cuman yang R3 ini karena putarannya cepat, ini grafik yang dipakai adalah grafik yang cepat ya. Jadi ini hati-hati gitu ya, grafiknya yang cepat yang dipakai karena memang putarannya yang di sini di rules-nya adalah cepat. Sehingga sedikit, kemudian kotorannya tinggi, ya, lalu di sini dimasukkan sehingga nanti dihasilkan 0,75 untuk alfa predikat 3-nya, lalu ini dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari Z3-nya sehingga ketemunya 1025 ya, kurang lebih seperti itu. Demikian juga R4 ya, R5 dan juga R6 itu polanya kurang lebih sama gitu kan ya. Baik, kita sudah mendapatkan dua nilai, yaitu alfa predikat dari masing-masing rules dan juga nilai Z ya, atau nilai keanggotaan dari masing-masing rules tadi ya. Nah, apa selanjutnya? Selanjutnya adalah defusifikasi ya. Jadi defusifikasi ini berusaha untuk mengembalikan ya nilai yang tadi sifatnya fuzzy yang menjadi nilai yang sifatnya crisp kembali. Metodenya untuk Tsukamoto itu menggunakan metode average atau rata-rata, yaitu dengan menghitung nilai Z predikat atau nilai Z akhir ya setelah difusifikasi ya, itu adalah jumlah dari alfa predikat dari masing-masing rules tadi dikalikan dengan nilai Z atau nilai keanggotaan dari masing-masing rule tadi dibagi dengan jumlah dari alfa predikat tadi gitu ya. Jadi kayak rata-rata lah gitu ya. Nah, kita tinggal kalikan aja tadi dari misalnya alfa predikat 1 nilainya 0, kemudian Z1 nilainya 1200, alfa predikat 2 nilainya 0,2, Z2-nya adalah 0,60, begitu seterusnya kita dikalikan kemudian ditambah di total ya, kemudian dibagi dengan total dari nilai alfa predikatnya gitu kan ya, sehingga nanti diperoleh Z bintang ya atau Z akhir itu adalah 1061,25. Oke. Nah, artinya kesimpulannya adalah sudah sampai di akhir ini ya. Jika banyaknya pakaian bernilai 50 ya dan tingkat kekotoran itu 58, maka kecepatan putaran mesin yang harus diputar ya atau yang disetting ya oleh si mesin itu adalah 1061,25 atau kalau dibulatkan ya sekitar 1061. Nah, sehingga nanti mesin itu akan menyesuaikan sesuai dengan nilai dari tingkat kekotoran ini.
Kalau nilainya ini berbeda, tentu hasilnya di sini pasti akan berbeda. Silakan bisa diuji atau dites gitu ya, dengan nilai kekotoran yang berbeda dari kasus yang tadi. Baik, itu terkait metode Tsukamoto gitu ya. Pada video selanjutnya insya Allah kita akan bahas metode Mamdani gitu ya. Apakah berbeda dengan metode Mamdani? Ada perbedaan, ada juga persamaannya. Nanti kita lihat di video selanjutnya ya. Terima kasih, semua mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan melalui kolom komentar atau media yang lain. Terima kasih, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.